Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya, ar-rajul 'ala ad-dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabatnya. Hendaknya salah seorang dari kalian melihat kepada siapa kita menjadikan sahabat kita. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kepada kita di dalam hadis ini, ar-rajul 'ala ad-dini khalilih. Seseorang itu di atas agama sahabatnya. Bagaimana demi mengingatkan, berpesan, memberikan nasihat yang teramat dalam kepada kita di dalam kita mengarungi pergaulan hidup. Kita harus pilih dan pandai di dalam mencari teman. Salah memilih teman, salah kita berkawan akan merusak kepada agama kita. Nabi sudah mengingatkan, ar-rajul 'ala ad-dini khalilih. Seseorang itu di atas agama sahabatnya. Kalau sahabatnya baik, pasti dia akan baik. Kalau sahabatnya beragama yang mukmin, beriman, bertakwa yang baik, pasti temannya akan terbawa yang baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat munkar, dan berbuat orang-orang yang melanggar dari perintah Allah, niscaya kita akan terbawa dan melakukan perbuatan maksiat, perbuatan kemungkaran, apalagi sampai berteman dengan orang-orang zalim, sampai kita berbuat zalim, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 telah diabadikan dalam ayat Al-Quran. Wa yawma ba'addu zalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhazta ma'ar rasul sabilan. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit dua tangannya, kemudian dia berkata, ya Allah, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, bukan orang-orang bersama orang-orang zalim. Jadi di sini Al-Quran telah menyifatkan orang-orang zalim yang menyesal di hari kemudian, kenapa dulu kami tidak mengikuti Rasul, kami mengikuti orang-orang zalim yang lainnya. Ya wailata laitani lam takhiz fulana khalila. Celakalah besar bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Celakalah aku, kenapa aku dulu mengambil orang zalim sebagai teman karibku. Laqad adallani an zikri ba'da iz ja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan tidak akan pernah menolong manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Al-Quran sudah mengingatkan bagaimana penyesalan orang yang dulunya telah berbuat zalim. Kenapa? Karena mengikuti teman-temannya yang berbuat zalim. Ketika dia menyesal, hanya bisa menggigit kedua tangannya, menyelesai perbuatannya, tapi itu sudah terjadi, sudah dihitung di dalam amal buruk perbuatan zalimnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu, dari ibrah peringatan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad SAW ini, marilah yuk kita manfaatkan hidup kita untuk bergaul dengan sesama orang-orang yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan bergaul kepada teman-teman yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai mengajari kita berbuat mungkar, berbuat maksiat, dan berbuat zalim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Betapa kita lihat saat ini tantangan zaman kita di era modern saat ini, berapa banyak orang-orang yang salah pergaulan, salah memilih kawan, salah memilih teman atas nama kebebasan, atas nama hak asasi manusia, sampai dia meninggalkan hukukillah, hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang saat ini dengan nama kebebasan, atas nama hak asasi manusia atau atas dasar tidak enak sesama teman, biarkan teman kita berbuat zalim, biarkan teman kita berbuat maksiat, berbuat mungkar, kita nggak apa-apa gabung, tapi kita nggak usah ikutin perbuatan mungkarnya. Lama-lama kita dekati, lama-lama kita ikut dalam perbuatan mungkar mereka, lama-lama kita ikut dalam perbuatan zalim mereka. Berapa banyak saat ini pelaku-pelaku kemaksiatan, kemungkaran, kenakalan remaja, pergaulan bebas, seks bebas, pencurian, ataupun perbuatan maksiat lainnya, termasuk fenomena saat ini LGBT, akibat salah pergaulan, salah lingkungan yang kita dekati, yang salah, akhirnya banyak anak-anak muda kita yang terbawa arus LGBT. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Ini bukan isapan jempol. Banyak generasi muda yang saat ini telah rusak. Kalau dulu kita kenal banyak yang berbuat mungkar, berbuat maksiat, mabuk-mabukan, minuman keras, narkoba, atau bahkan mereka melakukan perbuatan pergaulan seks bebas. Tapi saat ini karena kemungkaran, kemaksiatan dianggap biasa, berteman dianggap biasa, sudah mengarah yang lebih hal yang menjijikan, perbuatan dilaknat oleh Allah, yaitu perbuatan LGBT. Ini bukan isapan jempol, terjadi di wilayah kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masjid As-Sa'idah ini terletak di RT 4 RW 5. Bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu terjadi di RT sebelah dekat sini, RT 10 atau RT 11, tertangkap basah pelaku LGBT, laki dengan laki berbuat mungkar, na'udzubillah summa na'udzubillah. Anak-anak muda pelakunya ketangkap, ketahuan, tertangkap basah. Tanya diri kita, apakah hal ini mau kita diamkan, ataukah mungkin nanti akan terjadi di dalam pintu-pintu rumah kita ketika anak-anak kita salah bergaul, akhirnya anak-anak kita terjadi peristiwa hal-hal tersebut LGBT, na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini, nasihat yang singkat ini buat Al-Faqir dan buat jamaah sekalian, yuk watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling mengingatkan yang hak dan bersabar atasnya. Didik anak-anak kita untuk ilmu agama, didik anak-anak kita untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, cinta kepada agama Allah, hadiri untuk rajin sholat berjamaah di masjid, hadiri majelis-majelis ilmu, hadiri ke dalam pendidikan-pendidikan Islam. Insya Allah mereka bergaul dengan yang baik, akan terbawa ke dalam suasana pendidikan yang baik, akan mengarah kepada adab dan perbuatan yang baik pula, sebagaimana yang telah diingatkan di dalam Nabi Muhammad SAW ketika Nabi mengatakan, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhanmu di pagi dan senja hari dengan mengharap ridha Allah, dan janganlah matamu berpaling dari orang-orang yang mengharapkan dekat kepada Allah dan menjauhi daripada perhiasan dunia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kalau kaum tersebut tidak mau berubah, tetapi Allah akan merubah keadaan nasib suatu kaum ketika kaum tadi mau berubah yang baik. Marilah, yuk, kiamat sudah dekat, akhir zaman sudah kelihatan. Mari didik keluarga kita, anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan jauh dari agama Allah. Kenapa? Nanti akan berdampak terhadap rumah tangga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingat pesan Allah terakhir dalam khutbah Jumat ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman, bertakwa, dekat kepada Allah, pasti Allah akan limpahkan negeri ini nikmat yang teramat besar, berkah dari Allah. Tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, menjauhi ayat-ayat Allah, perbuatan maksiat, kemungkaran, kezaliman merajalela, jangan salahkan kalau azab terus-menerus datang kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan momentum kepada diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar jangan salah milih bergaul, jangan salah milih berteman. Carilah teman, bergaulah dengan orang-orang yang mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketika kita meninggal, teman dan kenalan kita dapat membawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربدي ورغما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وسنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين ونبي خير أهل الدارين على رفيق سيدنا أبي بكر الصديق ولا صادق المسلوك سيدنا أبي حفص عمر الفاروق ولا زوز البنتين سيدنا عثمان ذي النورين والإمام الغالب أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ولا ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين ولا سبتين الشريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ولا بقية الصحابة أجمعين ولا تنبسن لهم بإذن إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم خلفاء المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك قريب مجيب دعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارحم الشهداء والصالحين في سائر البلدان المسلمين أجمعين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر المسلمين إسرائيل والمنافقين ربنا تقبل منا أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة